Kita cek nih hasil mindahin dua papan ke posisi paling atas, produksinya dapat berapa. (1200 watt hours atau 1,2 kWh ya. Jadi dari 400 watt peak bisa menghasilkan minimal 1,2 kWh ya. Bisa dipol-polin, mungkin kalau panasnya bagus bisa di atas 2 kWh ya. Posisi akinya 12,4 lumayan lah ya. Di controller sih 12,8. Mana yang bener ya? Di wattmeter juga 12,8. Oke, sementara di on grid wah udah off ya. Ini udah lama nggak di reset. Oke, tadi saya cek dari kantor, sayang sekali nggak kelihatan angka-angka di wattmeternya ya, agak jauh nih posisinya. Jadi kalau mau dipantau si CCTV harus nempel di papan juga kelihatannya. Nah ini darurat buat memecah badai, jadi nanti anginnya bisa ngehantam genteng dulu biar nggak masuk ke kolong panel ya. Jadi kita minimalisir ketinggian. Akhirnya nekat lagi masang panel di atas atap fiber yang kemarin kena badai ya. Nah, cuma sekarang saya nggak pakai ganjelan tuh. Kemarin terbang karena dikasih ganjelan sisa packing kayu panel gitu ya. Jadi ketinggian dari fiber dengan sini ini ada ruang sehingga angin bisa kenceng gitu. Kemudian juga sebelumnya diisi sampai ke pojok sana gitu ya. Mudah-mudahan sekarang badainya agak-agak berkurang, jadi agak mepet ke kanan dan tidak ada celah buat yang agak tinggi gitu ya, yang memungkinkan angin bisa berembus ke kolong papan ini. Tapi ini ya cuma sementara aja ya, sambil lagi mikir buat pasang besi buat penahan ini, karena ini lagi kalau di bawah sini kena shading. Jadi saya coba naikin dulu buat ngecas aki off gridnya, agak naik dulu gitu ya. Nah nanti sambil nyoba buat mendesain rangka baja ringan di atas atap fiber ini nih, gimana caranya ya. Ini posisi yang paling ideal sebetulnya nih, bisa 2 jajar tuh, 2, 3, 4, mungkin bisa dapat 8 panel untuk di atas atap jemuran fiber ini, karena ini posisi yang paling atas. Cuma untuk naiknya mungkin harus manggil tukang buat pasang rangka fibernya, karena nggak tahu caranya. Lah ini kok 60 ya, kenapa ini 60 ya? Ini saya setting kok 60 derajat, salah nih bro, harusnya voltage. Oke, kaget kok bisa 60, saya kira seri 3 papan ya, 36 volt, ternyata itu tadi malah ngecek derajat Celcius. Oke, ini udah settingannya udah 24 volt, di multimeter tertera 40. Jadi sebelum kita colok ke panel di bawah, kita cek dulu nih. Setelah kita sambung-sambung, ini 24, ini 24, kemudian kita paralelkan. Nah ini nih
teman-teman bisa lihat ya, kalau ini posisinya gini jadi ada genangan air, itu bisa bikin karat tuh. Kalau ngasal-ngasal ketinggiannya nggak kita atur, pagi-pagi ada air. Tapi kalau ada matahari udah nongol pasti bakal kering juga sih. Ini yang 10 watt. Kita testing dulu ya. Saya lagi ngetes untuk yang off grid harus dipasang berapa panel sampai si DOD nya bisa stabil di atas 12 volt untuk beban jet pump dan lampu outdoor dengan pemakaian harian mungkin 1 kWh 4 kali 120 ampere. Nah, butuh berapa panel? Apakah 6 kali 100 watt peak cukup atau harus di atas 6 sampai 8 kali 100 watt peak agar kondisi akinya tuh bisa di atas 12 volt terus ketika kita pakai semalaman. Oke, kita sambung dulu. Ini hari Planet Bekasi ini mendung, jadi memang kurang oke ya. Produksinya beberapa hari ini agak ngedrop. Jadi yang sebelumnya kabel merah hitam PF1F ini dipasang di on grid, nanti akan saya pindahkan ke jalur off grid ke MPPT. Kita pastikan output dari panel 4 panel ini 24 volt udah disesuai dengan settingan ya, 24. Kalau 12 diingat selalu, kalau settingan panelnya 12, nanti di multimeter VOC nya 20, kalau 24 40, kalau kita seri 36 jadi 60. Nah, buat mengakalin pemecah angin nih, saya kasih genteng biar nggak masuk, jadi gentengnya bisa ngehalang badai. Gimana? Nah, ini darurat buat memecah badai, jadi nanti anginnya bisa ngehantam genteng dulu biar nggak masuk ke kolong panel ya. Jadi kita minimalisir ketinggian. Sepuluh jam, udah jam 4 sore, cuma dapat 500 watt hours. Hari mendung dan gerimis hujan. Salah setting ini. Inverternya udah dimatiin, tapi kipasnya masih auto nyala. Salah setting termostat, efeknya begini nih. Ternyata walaupun inverter sudah kita off kan, suhu di dalamnya masih bisa menaikkan termostatnya. 32.6. Ternyata gampang-gampang susah men-setting termostat ini ya untuk diaplikasikan dengan inverter off grid. Jadi kita harus agak-agak memantau suhu ruang di rumah kita itu normalnya berapa, kemudian suhu normal ketika si inverter ini running continue di berapa, baru nanti kita cari nih settingan di berapakah termostatnya akan posisi on. Ini 32.5, P0 nya plus 2, jadi dia akan nyala di 34,5. Nah, kenapa kalau salah setting awal ini membuat kipasnya jadi nyala sendiri, walaupun si inverternya ini nggak kita nyalain ya, karena
Kalau kita men-setting sama dengan suhu ruang ya otomatis kipas akan nyala ya, tapi bukan mendinginkan inverter, tapi mendinginkan ruangan itu mah ya. Nah ini nih udah dimatikan malah naik lagi ke 33.6. Aneh juga nih, saking sensitifnya termostatnya atau gimana ya. Belajar setting termostat, meletakkan sensor suhunya ternyata bingung. Jadi peletakan sensor suhu ini mempengaruhi nyala dan matinya si kipas, karena ketika kita pasang di body inverter pas heatsink atau ditutup, nanti respon ke termostatnya ternyata akan berbeda, sehingga settingan awal yang sudah kita kita pasang itu membuat kipasnya nggak mati-mati ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau masang sensor suhunya nih harus diperhatikan dulu. Yang paling ideal itu di bagian inverter sebelah mana gitu ya, karena ketika di body inverter pas heatsinknya ini akan lebih lebih tinggi dibanding kalau kita pasang di sini di atas. Nah ini di body heatsink bebannya nih cuma 30 watt saja ya, di temperatur displaynya 34. Dari 34 nih nggak turun-turun, sementara settingan saya tadi malah 33. Jadi enggak mati-mati gitu ya kipasnya nih. Jadi salah gitu, salah setting, kombinasi antara penyetelan awal di termostat dengan peletakan sensor panasnya ini harus kita perhatikan juga gitu ya, biar bener-bener si kipas bisa berfungsi auto on off nya sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau kita pasang di atas di sini, ini lebih cepat dingin karena kena tiupan si kipas gitu ya, bukan karena inverter bodinya yang turun, tapi dia sensornya turun karena ketiup kipas gitu ya. Ya yang paling ideal memang di bagian bawah dari body inverter. Nah tinggal kita sesuaikan saja nanti di sana di si termostatnya, mungkin harus kita naikkan ya. Ini kan 33.0 nih. Nah kita bisa naikkan biar ketika dia off, misalkan di ini kita ke P0, di P1 nya saya setting +2, kemudian set modulnya di 33.0. Nah jadi ini si kipas akan mati kalau 33.0, sementara posisi beban cuma 30 watt saja. Ini 30 watt beban lampu indoor, suhu inverter normalnya 33.8. Harusnya sih kalau beban kecil kipas belum nyala ya idealnya. Jadi kita bisa naikin beban dari kita bisa naikin sensor dari 33 mungkin ke 33,5 atau 34 jika sensor termostatnya ada di bagian bawah heatsink ini. Nah itu 33.6. Penurunannya agak lama ya, meskipun memang dia turun. Apakah nanti off nih 33 ya, agak kejauhan sih sebenarnya ya.
Mungkin kita naikin nih 33.5. Nah, setting modulnya saya naikin di 33.5. Apakah suhu body inverter akan turun? Sekarang 33.6. Ternyata rada-rada repot juga ya untuk memasang sensor suhu, nggak bisa sembarangan, harus bener-bener dipantau body normal inverter di berapa, peletakan sensor suhunya juga di sebelah mana, agar benar-benar pas kombinasi dari setting temperatur awal dan suhu normal ketika inverter itu kita pasang beban. Nah, ini kalau untuk setting DC, kabelnya K1 dan lubang buat 12 volt input itu di jumper. Tapi kalau arusnya 220 tinggal di K0 K1. Nah, ternyata off kipasnya, suhunya 33.3. Jadi udah pas. Nah, ini karena di sini pakai wattmeter agak berat, jadi harus diganjel biar nggak miring. Saya akan kasih beban lagi nih, testing lagi, naik nggak sih? 64 watt. Kalau dikasih 64 volt, berapa lama si inverter ini akan nyala kipasnya ya?